Apa yang kamu bicarakan? Ayah angkatku meminta Qiao Yu menggunakan identitas Yan Huan untuk mengajukan visa. Siapa Qiao Yu? Dia hanyalah seekor kucing atau anjing yang dipungut ayah angkatku dengan santai. Yan Haoiwei sangat marah ketika mengetahui hal ini. Saat itu, dia dibawa pergi dari panti asuhan oleh Tuan Yan, yang juga membantunya memilih nama. Yan Haoiwei. Haoiwei artinya bulan yang cerah. Mendengar arti nama ini, Anda pasti tahu bahwa artinya bintang yang memegang bulan. Saat itu, dia sangat menyukai nama ini. Setelah menjadi putri angkat Yan Lao, dia tidak lagi harus menanggung perundungan di panti asuhan atau makan malam. Sejak dia menjadi Yan Haoiwei, hidupnya seperti penipu. Namun betapapun populernya nama ini, tidak bisa dibandingkan dengan nama Yan Huan. Yan Huan, itu adalah putri kandung Tuan Yan. Kata, bahagia, dipilih karena harapan sang ayah terhadap putrinya hanya satu. Itulah kehidupan yang damai, gembira, dan penuh tawa. Yan Haoiwei berkata kepada asisten di telepon, apa latar belakang Qiao Yu ini? Saya mendengar dari ayah angkat saya bahwa dia bekerja sebelumnya. Apakah dia mata-mata yang dikirim oleh kelompok itu? Coba lihat, jika dia benar-benar mata-mata komersial yang dikirim oleh pihak lain, aku pasti akan menghancurkannya. Tidak peduli apa tujuan Qiao Yu ini, dia tidak akan membiarkannya berhasil. Seminggu kemudian, visa untuk negara tujuan dikeluarkan. Tuan Yan menyerahkan kantong kertas coklat kepada Qiao Yu, ini adalah informasi identitas dan visa untuk pergi ke negara ini. Harap simpan. Qiao Yu mengambil kantong kertas coklat tebal itu dan mengepalkannya erat-erat dengan jari-jarinya. Kata, syukur, tidak lagi bisa diungkapkan dengan kata-kata. Qiao Yu mengendus dengan mata basah dan berkata dengan getir, Yan tua, kamu adalah dermawanku. Bahkan ayah kandungku tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Lucunya, pertama kali dia merasakan cinta ayah adalah dari orang yang tidak memiliki hubungan darah. Qiao Fan tidak pernah memberikan cinta ayahnya. Tuan Yan menepuk bahu Qiao Yu, saya bertanya pada Han Qing. Han Qing mengatakan bahwa kondisi Anda tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Sekarang visa telah diproses, Anda dapat segera berangkat ke negara ini. Saya telah meminta Han Qing untuk hubungi seseorang. Mayo Clinic, seseorang akan menjemputmu ketika kamu sampai di sana. Kamu harusnya tahu bahasa Inggris, kan? Qiao Yu mengangguk, ya. Ia lulus dari perguruan tinggi dengan kemampuan bahasa Inggris 8. Sehingga tidak akan ada masalah bahasa. Tuan Yan mengeluarkan kartu bank lain dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah kartu kredit yang dapat digunakan di seluruh dunia. Ketika Anda berobat di sana, Anda akan membutuhkan uang di banyak tempat. Jika Anda membutuhkan uang tunai, hubungi saya kapan saja dan saya akan mengirim seseorang untuk Anda mengirimkannya. Qiao Yu melihat ke kartu bank, matanya semakin basah. Melihatnya tertegun, Tuan Yan meletakkan kartu kredit itu ke tangannya. Ambillah, saya tahu Anda merasa kasihan karenanya. Ketika kondisi Anda membaik, Anda dapat membayarnya kembali kepada saya nanti. Keuntungannya 3 sen. Anda dapat membayarnya secara kredit pertama. Qiao Yu menangis dan tertawa. Dia memegang kartu banknya dan berkata, oke, 3 sen. Saya akan mengembalikannya kepada Anda di masa depan. Benar, saat kamu hidup, kamu harus memikirkan masa depan. Kamu tidak bisa memikirkannya lagi. Kamu masih berhutang 3 sen padaku. Tuan Yan, terima kasih. Mata Qiao Yu serius, dan suaranya yang sedikit bergetar penuh dengan rasa terima kasih dan sentuhan yang tak terkatakan. Dia mengepalkan kartu bank itu erat-erat, hatinya melembut dan hancur. Ternyata orang yang selama ini menderita sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak rasa manis. Sedikit rasa manis saja sudah cukup untuk menyembuhkannya. Sedikit rasa manis itu sudah cukup untuk mendukungnya dan bertahan hidup. Tuan Yan tidak menyelamatkan nyawanya. Tapi dia jelas mengangkatnya dalam kehidupan yang terjebak dalam rawa dan tidak bisa ditarik keluar. Jika Tuhan mengasihaninya, dia cukup beruntung bisa bertemu dengan Tuan Yan. Yan tua,
Aku akan hidup dengan baik. Jangan khawatir, bahkan jika itu untuk membayar kembali Yan tua, dia akan hidup dengan baik. Yan Zeng baru saja meninggalkan bangsal. Telepon berdering, dan ide peneleponnya adalah Yan Chen. Ayah, ada seseorang di sana. Bo Hansi datang sendiri. Dia sekarang berada di ruang konferensi nomor 1 grup, menunggumu menandatangani kontrak. Gu Tianchao dan orang-orang dari Sekte Liang Yi sangat mendukung formasi pertahanan. Tapi jelas sekali bahwa orang-orang dari Tianzan Dazong ini juga bekerja keras, dengan aura cahaya yang terus-menerus mengenai formasi. Ledakan. Akhirnya, setelah 1/4 jam, formasi pertahanan hancur berkeping-keping dan menghilang seketika. Tapi cukup bagus bahwa formasi pertahanan yang dikerahkan dengan tergesa-gesa dapat menahannya untuk waktu yang lama. Formasinya hancur, dan banyak murid dari Sekte Heaven Zanqing mulai menggunakan berbagai mantra, menuju ke arah Chen Ping dan yang lainnya, dan serangkaian formasi kurungan menyelimuti Chen Wenliang dan yang lainnya. Mu Qiufeng ingin menangkap Chen Wenliang dan apoteker lainnya hidup-hidup. Rekan-rekan Tao, saatnya bertarung. Chen Wenliang berteriak keras dan mulai melawan. Untuk sesaat, guntur bergemuruh di pulau itu, bumi berguncang, dan berbagai mantra terus-menerus bertabrakan. Mu Qiufeng langsung menemui Chen Ping. Tidak peduli apa identitas Chen Ping, dia akan membunuh Chen Ping terlebih dahulu. Bahkan jika Chen Ping benar-benar dari dinasti Xiao, lalu kenapa, meskipun semua orang mati, tidak mungkin dia bisa memberitahu siapapun. Chen Ping melihat Mu Qiufeng datang ke arahnya dan melompat. Dia tidak bisa mengikuti Mu Qiufeng untuk bertarung di pulau kecil ini, karena dia takut pulau kecil ini tidak akan mampu menanggungnya. Tubuh Chen Ping melayang di udara, dan gumpalan energi api mulai muncul di sekelilingnya, seperti ular spiritual, berenang di sekitar tubuh Chen Ping. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan membungkus erat tubuh Chen Ping, dan pedang pembunuh naga juga dipegang di tangannya. Menghadapi Mu Qiufeng, Chen Ping tidak berani gegabah sedikit pun. Ketika Mu Qiufeng melihat ini, dia mengangkat tangannya dengan ragu-ragu dan melepaskan ledakan energi spiritual yang mengejutkan. Aura yang kaya ini seperti sambaran petir, langsung melintasi kehampaan dan bergegas menuju Chen Ping. Gemuruh. Dengan ledakan, api di sekitar Chen Ping tersebar ke segala arah, dan langit dipenuhi api, membuat seluruh langit jatuh ke lautan api. Namun, dengan sedikit gerakan telapak tangan Chen Ping, energi api berkumpul ke arah Chen Ping lagi, seperti ular api, mengelilingi Chen Ping, terus berputar. Ketika Mu Qiufeng melihat ini, pupil matanya sedikit menyusut. Di belakang Chen Ping, sesosok muncul samar-samar. Sosok ini persis sama dengan tubuh Chen Ping, hanya saja tubuhnya dikelilingi oleh api. Tubuh Chen Ping tumpang tindih dengan sosok itu, memancarkan kecemerlangan keabadian kuno. Ada suasana keabadian dari dalam keluar, seolah-olah yang abadi telah tiba. Pada saat ini, Chen Ping melayang di udara, seperti makhluk abadi. Setiap tulang, setiap meridian, dan bahkan pembuluh darah di tubuh Chen Ping terlihat samar-samar. Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tetapi sekarang dia merasa seperti dewa, dan dia tidak berani melihat langsung ke arahnya. Teknik macam apa ini? Bagaimana bisa memiliki aura seperti itu? Mu Qiufeng memandang Chen Ping di depannya dan sangat terkejut. Pada saat ini, dia semakin yakin bahwa Chen Ping adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar tertentu. Bahkan jika dia bukan pangeran dari dinasti Xiao, statusnya tentu tidak rendah. Semakin sering hal ini terjadi, semakin sedikit Mu Qiufeng yang bisa membiarkan Chen Ping pergi hidup-hidup, jika tidak, sekte penghancur surga mereka mungkin dalam bahaya kehancuran. Nak, aku tidak peduli apakah kamu adalah pangeran dinasti Xiao atau bukan, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Mata Mu Qiufeng sedikit menyipit, lalu dia bergegas menuju Chen Ping. Kamu sendiri yang ingin menghentikanku. Mata Chen Ping penuh dengan ketidakpedulian. Badan api sejati sudah beroperasi. Chen Ping ingin Mu Qiufeng merasakan kekuatan api sejati. Api tertinggi mungkin tidak mampu menangani Mu Qiufeng.
Tapi apa yang dimiliki Chen Ping bukanlah api tertinggi, terlebih lagi. Setelah memiliki api sejati Dharmakaya, api pamungkas ini terus-menerus padam dan menyatu. Sekarang api pamungkas Chen Ping bukanlah api yang terpisah. Melihat Mu Qiufeng bergegas ke arahnya, Chen Ping mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Ledakan, nyala api itu seperti banjir, membanjiri Mu Qiufeng. Nyala api ini berkobar dengan ganas, padat seperti hujan lebat. Orang ini benar-benar bermain api sejauh ini. Mu Qiufeng terkejut, dia tidak menyangka Chen Ping akan mengendalikan Zihuo sedemikian rupa. Begitu dia mengambil tindakan, ternyata apinya berkobar. Mu Qiufeng menggumamkan kata-kata, dan tangannya langsung menggambar pola formasi di depannya. Kemudian, perisai formasi muncul di depan Mu Qiufeng. Sebagai pemimpin sekte penghancur surga, penguasaan formasi Mu Qiufeng sangat murni dan berguna. Nyala api yang melonjak terhalang oleh perisai. Dampaknya yang besar menyebabkan tubuh Mu Qiufeng mundur dengan cepat. Merusak, Mu Qiufeng berteriak keras, dan perisai formasi di depannya meledak seketika. Mengikuti api, semuanya tersebar ke seluruh langit dan menghilang tanpa jejak. Wah, kamu baru berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tapi kamu benar-benar bisa meledak dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari alam Mahayana. Kamu benar-benar jenius di antara para jenius. Jika sebelumnya, saya mungkin dengan hormat mengirim Anda pergi, tetapi sekarang, bahkan jika Anda memiliki kemampuan, Anda tidak akan pernah pergi. Setelah Mu Qiufeng selesai berbicara, semburan cahaya merah memenuhi matanya. Saat lampu merah menyala di mata Mu Qiufeng, laut di sekitar pulau mulai melonjak. Ombak bergulung, dan monster yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari laut dan melarikan diri satu demi satu. Saya melihat serangkaian formasi berkilau perlahan muncul dari kedalaman laut. Formasi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi lautan sejauh puluhan mil, menutupi seluruh pulau. Chen Ping mengerutkan kening saat melihat ini. Formasi sebesar itu telah diatur sebelumnya entah berapa tahun. Ini seharusnya menjadi kartu truf dari sekte penghancur surga, yang telah membentuk lingkaran sihir di kedalaman laut sejak awal. Melihat formasi yang tiba-tiba muncul, Chen Wenliang dan Gu Tianchao semuanya bingung. Para murid dari sekte penghancur surga mengangkat bibir mereka, melepaskan diri dari pertempuran dalam sekejap, dan melompat ke udara. Saya melihat orang-orang dari sekte penghancur surga menawarkan esensi darah mereka satu demi satu, yang langsung diserap oleh formasi. Segera, formasi dengan radius puluhan mil terbentuk, dan semua orang, termasuk orang-orang dari sekte Fatianzan, terjebak dalam formasi tersebut. Namun, orang-orang dari sekte penghancur surga ini tampaknya tidak takut. Sebaliknya, mereka semua sangat bersemangat. Awalnya, saya ingin menangkap apoteker itu hidup-hidup, tapi sepertinya Anda akan kalah dan melawan, jadi ayo mati. Ketika Mu Qiufeng melihat formasinya telah selesai, dia langsung menjadi bangga. Saat Mu Qiufeng melambaikan pola susunan dengan telapak tangannya, formasi mulai aktif. Di udara, di laut, dan bahkan di pulau kecil, tiba-tiba serangkaian cahaya spiritual memancar seperti bulu panah yang lebat. Wus! Ribuan aura menuju ke arah Chen Wenliang dan yang lainnya, masing-masing membawa aura yang menakutkan. Pada saat ini, Chen Wenliang dan yang lainnya benar-benar panik. Bagaimana mereka bisa menghindari aura yang begitu padat? Cepat dan pasang perisai pertahanan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia buru-buru berteriak kepada Gu Tianchao. Apoteker seperti Chen Wenliang tidak dapat menahan cahaya spiritual ini sama sekali. Jadi mereka hanya dapat meminta Gu Tianchao dan orang-orang dari sekte Liang Yi untuk memasang perisai pertahanan untuk melawan. Gu Tianchao buru-buru memimpin orang-orang dari sekte Liang Yi untuk memasang perisai di sekitar semua orang untuk melawan cahaya spiritual. Saat sinar cahaya spiritual menghantam perisai, Gu Tianchao dan murid sekte Liang Yi lainnya semuanya menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan lama. Chen Ping ingin pergi dan membantu, tetapi cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya juga menyerangnya. Hahaha,
Jangan sia-siakan usahamu. Formasi ini dibangun oleh para pemimpin sekte Tianzanfa kami selama ribuan tahun. Kalian masih ingin melawan? Sayang sekali. Bahkan jika kalian berada di puncak alam Mahayana, kalian mungkin tidak dapat menahan serangan formasi ini. Mu Qiufeng tertawa dan berkata,